Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhan ittaqullaha wastaghfiruh wasma'u wa atiiu la'allakum turhamun. Baiklah, Bapak dan Ibu rahimahullah, kita melanjutkan kembali di kajian malam hari ini pembacaan kitab Sahih Bukhari di juz yang pertama. Sekarang di Kitabul Iman. Nah, kitab nomor 2 dalam kitab penulisan kitab Bukhari ini dari kitab Al-Iman. Al-Iman. Bab yang ke-1 atau bab yang pertama, babul imani, bab iman. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal dibangun al-Islamu, Islam itu ala khamsin, atas 5 dasar. Buah-buah, sedangkan iman itu qaulun wa fi'lun. Qaulun ucapan, wa fi'lun dan perbuatan. Iman itu yang dimaksud ucapan dan perbuatan. Yang mengatakan lisannya beriman, perbuatannya juga menunjukkan kalau dia itu orang beriman. Wa yazidu wa yanqusu, dan dia iman tadi bertambah dan berkurang. Jadi kadang iman itu bertambah, kadang berkurang. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka itu bertambah iman keimanan ma'a imanihim, bersama iman mereka. Ini surat Al-Fatih ayat yang keempat. Jadi diceritakan ini yang ada hubungannya dengan dituliskan ini potongan ayat ini. Fatah nomor 5. Nomor 48 ayat yang keempat. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Ini komplit ayatnya ya. Jadi dia Allah Ta'ala itu telah menurunkan ketenangan pada hati-hatinya orang yang beriman. Dia sudah imanan, jadi yang di sini ya. Supaya kami ini, supaya kami Allah menambah mereka itu imanan, keimanan ma'a imanihim, bersama keimanan mereka. Jadi mereka orang beriman diberi ketenangan oleh Allah Ta'ala, kemudian supaya tambah keimanan mereka. Ini kan tentang cerita ampunan itu ya, firallahu atau dalam dan tiga ada Rasulullah itu dan seterusnya ini.
Ini konkret ayatnya seperti itu. Bapak. Kemudian wazidnahum huda, dan kami menambahi mereka. Apa yang ditambahkan di sini gitu ya, huda petunjuknya. Ini surat Al-Kahfi. Nanti surat Al-Kahfi itu di ayat yang ke-13, ayat yang ke-18. Nomor suratnya 18 yang tadi itu. Nomor suratnya yang ke-13, nanti tolong dicari gitu. Wa yazidullahu alladziina ahtadaw. Wa yazidullahu, dan Allah itu akan menambahi kepada alladzina orang-orang yang ihtadaw, mereka itu mendapat petunjuk, ditambahi apa misalnya ini ya, hudan petunjuknya. Ini surat Maryam, surat 16. Nanti bisa dicari ya, di sana. Bahwasanya Allah Ta'ala itu menambahi petunjuknya kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini menunjukkan iman itu bertambah. Ayat yang ke-76 dan tulisannya 76. Walladzina, dan orang-orang yang ihtadaw, mereka itu mendapatkan petunjuk atau diberi petunjuk, zadahum, menambahi mereka, hanya Allah menambahi mereka hudan, petunjuknya, wa atainahum, dan kami Allah mendatangkan kepada mereka takwahum, ketakwaan mereka. Surat Muhammad ini pun juga berkenaan dengan ayat yang ke-17 ya, nanti bisa dicari ya, di mushafnya ya. Di surat Muhammad itu surat 47 ya, 47 itu. Surat Muhammad 47 bisa dicari. Di sana menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala itu menambahi petunjuk mereka, orang yang sudah dapat petunjuk ini. Kemudian didatangkan orang yang dapat petunjuk tadi ketakwaan mereka. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa yazdadal ladzina amanu imanan. Wa yazdada dan bertambahlah alladzina, orang-orang yang amanu, keimanan mereka, imanan dengan keimanannya. Al-Mudaththir ayat yang ke-31. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, ayyukum, mana-mana kalian yang zadatuhum, bertambah guna kembali. Ini ada kalimat domir yang sambungannya jelas. Surat Taubah ini 9 ayat 124 9. Baca hadis tapi di terpasang ke Al-Quran karena ayat-ayat. Seratus 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Tertulis di dua ini.
Wa idza dan apabila ma unzilat apa-apa yang telah diturunkan surat faminhum maka sebagian dari mereka man ada orang yang yaqulu mereka itu berkata ayyukum mana kalian itu zadatu. Oh berarti itu kembalinya ke ayat yang diturunkan tadi. Mana kalian yang zadatu yang tidak berheran bertambah akan ayat yang diturunkan tadi hadi imanan dengan keimanannya ini. Jadi mana dari kalian itu ketika diturunkan surat sebagian dari mereka itu mengatakan mana dari kalian itu yang bertambah dengan diturunkan surat itu akan keimanannya. Keimanan bertambah siapa? Mana? Anak saja. Ini berarti ayu itu mana kalian zadatu yang menambah itu bertambah akan ayat tadi hadi imanan akan ini keimanannya. Fa'amal ladina maka adapun orang-orang yang amanu mereka itu telah beriman fazadatum maka bertambah mereka itu imanan keimanannya. Ya. Surat Taubah ya. Wa qauluhu jalla dzikruhu dan firman-Nya Allah jalla dzikruhu fahsyauhum fazadahum imanan. Fahsyau maka kalian takutlah kepada mereka fazadahum maka menambahilah mereka imanan keimanannya. Yang berdiri nah ini untuk ngobrol alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kompletnya ayat ini kenapa harus takut? Jadi orang-orang yang mereka itu mengatakan kepada mereka, takutlah kamu itu kepada mereka. Alladzina qala lahum, jadi orang-orang yang mereka mengatakan kepada orang yang disuruh takut tadi, takutlah kepada mereka, orang-orang itu. Innan nasa sesungguhnya orang banyak itu kejaman mereka telah berkumpul, telah bersatu. Takut pada kalian, artinya menyerang kalian. Fahsyauhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum, maka bertambahlah mereka itu imanan akan keimanannya. Nah, perang kondan, perang Ahzab itu kalau semua kabilah berkumpul mau menyerang orang beriman di Madinah itu, tidak terjadi pengendalian paling itu. Wah ini didendeni oleh orang munafik juga, orang kafir. Kalau orang beriman, pengikutnya Muhammad, takutlah kepada mereka sudah berkumpul mau menyerang kalian, takutlah pada mereka, menyerahlah maksudnya begitu. Ya, tetapi ya mereka itu, mereka dikatakan fahsyauhum, kamu takutlah kepada mereka yang akan menyerang kalian, tetapi fazadahum imanan, justru bertambahlah keimanan mereka. Mereka mengatakan ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mencukupi kami itu adalah Allah. Senikmat-nikmat
orang yang kami wakilkan, orang yang kami pasrahkan, apa pasrahkan kepada Allah, kami wakilkan saja kepada Allah. Perkaranya itu di ayat ini seperti itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini di surat Al-Ahzab ya, nanti bisa dicari karena ini jelas ya artinya. Wa ma zadahum, dan tidaklah menambahi mereka, artinya dan tidaklah Allah menambahi mereka illa kecuali imanan, keimanannya, wa tasliman, dan penyerahannya kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah. Nambahinya ini ayat-ayat ya, di surat Al-Ahzab ya, itu surat 33 di ayat ke-22. Wal hubbu fillah, ini bukan ayat ya. Wal hubbu billah, dan cinta dalam urusan Allah, wal bughdu billah, dan marah atau benci pada urusan Allah, minal imani, karena sebagian daripada iman atau bagian daripada iman. Jadi orang itu mencintai karena Allah. Kenapa kamu cinta kepada dia? Karena dia itu sama-sama muslim, dia sama-sama syahadatnya, sama-sama berimannya. Saya cinta. Nah, bagian daripada iman dia, keimanan dia. Benci, dia muslimin, dia menyerang muslimin, dia memfitnah muslimin, dia membenci, sifatnya itu iman. Jadi iman itu kadang membenci, kadang mencintai. Iman. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi, dan Umar bin Abdul Aziz itu menulis surat kepada Adi bin Adi. Jadi bapak sama anaknya namanya sama, bapaknya namanya Adi, anaknya namanya Adi. Jadi Adi anaknya Pak Adi. Mungkin order yang menulis surat inna lil imani, sesungguhnya pada keimanan itu, sesungguhnya pada keimanan itu faro itu kewajiban-kewajiban, wa syara'i'a, dan syariat-syariat, wa hududan, dan aturan-aturan atau batas-batas, wa sunanan, dan sunnah. Jadi yang dikatakan iman itu kata si Umar bin Abdul Aziz itu isinya keimanan itu ya kewajiban-kewajiban, ya syariat-syariat, ya aturan-aturan, sunnah-sunnah. Jadi keimanan itu ya kalau ada kewajiban dia menjalankan kewajiban, kalau ada syariat menjalankan syariat, kalau ada aturan dia itu ya mengikuti aturan itu, kalau ada sunnah dia mengerjakan sunnah itu. Iman itu isinya seperti itu, kata Umar bin Abdul Aziz. Famanis takmalha, maka barang siapa yang menyempurnakannya, istakmalal imana, akan sempurnalah imannya. Ada menyempurnakan, mengerjakan, menanggungkan dirinya itu, membebankan dirinya dengan kewajiban, syariat, aturan, dan sunnah. Kalau itu dibebankan pada dirinya, dikerjakan, sempurna ya imannya. Wa man lam yastakmilha, dan barang siapa yang tidak membebankannya, itu artinya tidak menyempurnakannya aturan-aturan tadi, lam yastakmil al-iman, maka tidaklah yaitu sempurna imannya, imannya cacat.
Fa'in aish, maka jika aku hidup, fasa ubayyinuha lakum, aku akan menerangkan tadi kembali ke keimanan ya. Maka aku akan menjelaskan atau menerangkan keimanan tadi lakum buat kalian, kepada kalian, hatta ta'lamu biha, sehingga kalian itu mengetahui benar dengan keimanan tadi. Ya, dalam suratnya itu nanti dia contoh surat. Dan kalau ada waktu, saya masih ada umur, saya masih hidup, nanti saya akan terangkan, akan saya jelaskan keimanan itu pada kalian, supaya kalian itu mengetahuinya tentang iman. Tidak hanya pengakuan. Kemudian wa in amut, maka jika aku mati, fama maka apa-apa yang ana adalah aku itu ala suhbatikum, atas pertemanan kalian, pertemanan pada kalian, dihalis dengan kalau Jawanya dopong, pertemanan yang haris, yang sangat ingin. Tapi kalau saya nanti belum menerangkan keimanan kepada kalian, saya mati, ya sudah ya, maka aku antara kalian itu adalah, saya itu cuma menjadikan itu pertemanan yang sangat ingin, berkeinginan untuk menerangkan itu dalam pertemanan saya kepada kalian, ingin menerangkan keimanan tadi, keinginan tadi. Waqala Ibrahim, dan berkatalah si Ibrahim, walakin, dan akan tetap, dan akan tetapi, liyatma'inna qalbi, ayat ini. Nggih. Surat Al-Baqarah. Ayat 160. Akan tetapi supaya benar-benar tenanglah qalbi akan hatiku. Karena itu kan ceritanya Nabi Ibrahim itu minta keterangan kepada Allah Ta'ala bagaimana cara menghidupkan orang yang mati. Bagaimana cara menghidupkan orang mati? Apa kamu tidak yakin, tidak beriman baik Ibrahim? Bunda ya Allah, tapi terjawab ini. Walakin akan tetapi kata Ibrahim, supaya lihat makna, supaya benar-benar tenanglah qalbi, hatiku. Saya beriman ya Allah, tapi biar mantap tenang hatiku. Akhirnya kan pada Allah Ta'ala kan dalam kisahnya ini, semakin burung satu, kemudian dijadikan satu, dihujat burung, dihancurkan sehancur-hancurnya, jadikan satu burung itu, burung yang dua tadi. Disuruh oleh Allah Ta'ala satu ditaruh satu gunung dan satu gunung yang lain, dipisah padahal dikurang jadi satu tadi. Terus setelah itu oleh Allah Ta'ala Ibrahim disuruh memanggil burung tadi, kemudian datang dengan dua-duanya. Aslinya tadi sudah burung disembelih, dirempah, diaduk jadi satu burung dua, dipisah tempatnya yang berjauhan, burung satu dan burung dua, tapi begitu dipanggil datang dengan wujud yang aslinya. Jadi orang itu nanti mati dicampur dengan apa nanti tidak tertukar. Ini belum dijadikan campur aja gitu nih. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah. Di sana seperti itu. Waqala Mu'adz, dan berkata si Mu'adz ini kalau ada sebutan namanya Mu'adz bin Jabal. Ijlis, duduklah bina dengan kami.
Nukmin saatan, aku akan beriman sesaat walaupun sebentar. Dan aku duduk ya bersama aku. Bahwa Nabi ini belum Nabi itu ya dalam Al-Quran ya belum Nabi itu. Tapi ini artinya ya. Kamu duduklah bersamaku, kami akan beriman walaupun sebentar. Nah, itu tadi mengumpuli orang-orang yang beriman, yang akan berbicara soal iman. Bukan Ibnu Mas'udin, dan berkatalah Ibnu Mas'ud, al-yakin al-iman, ya. Keyakinan itu al-iman, iman kudu semuanya. Jadi orang yang yakin itu sudah iman semuanya, sudah komplit imannya dengan yakinan. Waqala Ibnu Umar, dan berkatalah si Ibnu Umar, la yablugul abdu, tidaklah sampai seorang hamba hakikatul takwa, hakikatnya takwa, hatta yada'a ma haka fi sodri, sampai dia itu meninggalkan apa yang meragukan pada dadanya. Sodri itu dada, yang dimaksud hati, yang dimaksud dulu. Jadi kata si Ibnu Umar, iman itu tidak akan sampai kepada seorang hamba yang hakikatnya iman, tidak akan sampai kepada seorang hamba. Apa kalau ini gitu? Maaf. Kata si Ibnu Umar, ketakwaan itu tidak akan sampai kepada seorang hamba sampai hamba tadi meninggalkan apa yang meragukan pada hatinya. Dadanya ini maksudnya hatinya. Jadi keimanan itu awalnya meninggalkan keraguan, nanti akan sampai kepada ketakwaan. Kalau dia barang syubhat masih dilakukan, ya jangan harap dia itu akan maju sampai ke ketakwaan iman saja. Jangan sampai seperti orang-orang Arabi. Jadi kan mengatakan orang Arabi itu kan datang pada Rasul, rombong-rombong ya. Salah satu daripada mereka itu amanah. Nah kan gitu ya. Tapi ada itu walatil Arabi itu amanah. Sampai Rasulullah itu disuruh menjawab oleh Allah Ta'ala, dituruni ayat ketika orang-orang Arabi, orang-orang desa itu datang kepada Nabi, terus kemudian dia itu mengatakan amanah, dia mengatakan, dan Rasulullah kulam tu'minu walakin kulu aslam. Ini aja ya Muhammad, ya Rasulullah, jawabannya begini, jangan kamu katakan beriman, tetapi katakanlah kamu itu Islam. Menyerah dulu. Walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arabi, iman itu belum masuk ke hatimu. Posisinya orang-orang Arab pada saat itu belum sempurna keimanannya. Baru dia itu menyatakan Islam, terus kan Rasulullah nanti beriman, ya, iman. Ini berutut mau dulu. Wah tenang yang tadi. Ini. Wakola mujahidun, berkatalah si mujahid, syara alaku. Disyariatkan lakum buat kalian. Ini surat Asy-Syura. Ini ayat ini 13. Jadi panopon kan betul jelas ya, betul diwaca. Panjang di awal kan ini syara lakum
minat dini ma wasobihi Nuhan waladina auhayna ilaika wa ma wasoyna bi Ibrahim wa Musa wa Isa wa aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Nah niki. Oh berarti niki dan disyariatkan pada kalian ini kalian orang beriman disyariatkan pada kalian disyariatkan apa ad-dini syara'alakum minad-din. Disyariatkan pada kalian dari agama ini mawasobihi apa-apa yang diwasiatkan dengannya dengan din tadi kepada Nuh waladina auhayna dan juga diwasiatkan kepada yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa dan juga yang telah diwasiatkan dengannya itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa wasiatnya itu? Aqimuddin, bahwasanya kalian tegakkanlah din ini wala tafarraqu dan janganlah kalian memecah belah fihi padanya pada din ini. Jadi tidak boleh memecah belah memperlakukan Islam ini. Satu sama lain kan pada itu dia berbaga-baga dengan perpecahan tadi. Jadi berpecah belah dalam din ini haram hukumnya. Jadi kalimat duala itu tahrim, artinya orang larangan yang jatuh hukumnya itu sampai haram. Nah berarti di sini yang dituliskan di sini syara'alakum itu disyariatkan buat kalian agama sebagaimana telah diwasiatkan itu kepada Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nuh, kepada Isa. Diwasiatkan dalam din ini, dalam syariat itu tidak boleh memecah belah din ini. Jangan berkuah-kuah dalam menjalankan agama, jangan berkelompok-kelompok, dan jangan berfirqah. Tidak boleh. Kalau ada tafsirnya bisa dibaca tafarruq itu apa saja, memecah belah itu bagaimana. Kemudian awsaynaka ya Muhammadun, ini tafsir Abu Jahid ini tafsirnya ini. Maksudnya atau saynaka, aku wasiatkan kepada engkau Nabi Muhammad, diperjelas lagi ya Muhammadun wahai Muhammad, wa iyahu dan sesungguhnya din tadi itu dinan agama wahidan, agama yang satu. Kalau telah saya wasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, wasiatnya janganlah memecah belah din ini. Ini pun aku wasiatkan kepadamu wahai Muhammad, kepadamu tentang din ini. Din itu wa iyahu dinan wahidan, agama ini satu, yaitu Islam saja, tidak usah dipecah belah. Ini tafsirnya Mujahid menafsiri ayat syara'alakum minad-din lagi. Waqala Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini tafsir salah orang dulu. Dan berkatalah Ibnu Abbas, syir'atan wa mihajan. Syir'atan wa mihajan, kalau menurut Ibnu Abbas itu pengertiannya sabilan wa sunatan, jalan sunnah. Ini surat Al-Maidah. Likuli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Tiap-tiap
Kuliah tiap-tiap kami jadikan pada kalian itu adalah ya jalan dan sunnah, jalan aturan sunnah, artinya sesuatu yang pasti dilakukan. Sunatullah lah itu. Artinya ya sudah begitu terjadinya. Tapi jawabannya tak enten. Pak Bukhari bebas didukung dalil-dalil tak enten. Terus bab roh hadisnya putih. Nah pun malah ganti babnya ini bab 2. Ya, bab yang kedua bab doa hukum iman hukum. Bab doa kalian itu iman kalian. Hadis nomor 8, berarti ini dilanjutkan. Hadatsana Abdullah bin Musa qala akhbarana Hantolatu bin Abi Sufyan an Ikrimata bin Khalidin an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, nama-nama orang membawa hadis. Jadi kalau diartikan ya hadatsana telah menceritakan kepadaku Imam Bukhari Ubaidullah ibnu Musa. Ubaidullah ibnu Musa itu gurunya Imam Bukhari. Qala berkata Ubaidullah ibnu Musa akhbaruna telah mengkabarkan kepadaku Hantolatu ibnu Abi Sufyan, nama orang dari arah Ikrimah bin Khalid. Jadi Ikrimah bin Khalid itu ya gurunya Hantolatu ibnu Abi Sufyan tadi. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Ini sing dari bab dari awal pertama. Buniyal Islamu dibangunlah al-Islam itu ala khamsin atas 5 dasar. Syahadati bersaksi an bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ilallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah utusan Allah, wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wal haji, dan haji, wasomi Ramadan, dan puasa Ramadan. Kalau di sini haji dulu. Haji saya agak puasa, karena di rukun Islam kan tidak begitu, sahabat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ini tidak. Jadi Islam itu dibangun. Kalau ini dasarnya. Kalau salah satu dia gugur, berarti keislaman lagi cuil. Jadi dia bersaksi kalau tidak ada ilah kecuali Allah, tauhid. Dan mengakui, bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, tauhid juga terus. Sholat, menunaikan zakat, kemudian berhaji, ini takota ilahi gitu, kalau di artinya itu kalau dia mampu sampai ke Baitullah, kemudian puasa. Kita temukan satu hadis ya, karena di ayat-ayat ini nanti bisa dilihat di rumah kalau belum tafsir, bisa dilihat tafsirnya berkenaan dengan ayat-ayat pendukung tentang keimanan tadi. Coba sekian apa yang saya bacakan untuk malam hari ini. Pak Bukhari ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.